Yang sebagai orang tua tidak mengajarkan sejarahnya kepada anak-anak. Dan itu pun bisa melalui lagu, Pak, Bu. Contoh-contoh ya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa, Mi? Ibunya Siti Aminah. Bapaknya siapa, Mi? Abdullah nama ayahnya. Tempatnya di mana nih? Di Cawi atau di Dirut? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Diangkat ku Pakutak Palurah oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mi? Pencipta alam semesta. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagi kita semua, hari yang paling mulia adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dijelaskan dalam kitab Hawasi Sarwani, itu kitab Hawasi Sarwani adalah karangan Al-Imam As-Sarwani. Itu adalah hasiah daripada kitab Hufatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hitani. Itu adalah syarah daripada kitab Minhajul Balagh Al-Imam An-Nawawi. Dijelaskan, dikatakan, inna afdhalal layali wa lailatul maulid tarik summa lailatul qadar summa lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih unggul dari Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam lebih utama dari 1000 bulan. Malam diturunkannya Al-Quran, malam turunnya malaikat Jibril, malam turunnya para malaikat. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama, lebih unggul dari Lailatul Qadar? Garing. Al-Imam As-Sarwani dalam Al-Imam As-Sarwani Al-Imam As-Sarwani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Mawahib ala Dunia dijelaskan, dikatakan sesungguhnya malam Maulid lebih utama, lebih agung. Sesungguhnya malam Maulid lebih utama, lebih agung dari Lailatul Qadar karena 3 sebab, 3 perkara. 3 sebab, 3 perkara. Apa itu yang pertama? Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya, malam adanya Nabi Muhammad. Adanya Nabi sudah tentu lebih utama, lebih unggul dari turunnya malaikat, turunnya malaikat. Dan yang kedua, Lailatul Qadar adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan malam Maulid rahmat Allah untuk seluruh umat, seluruh makhluk, seluruh alam jagat raya, seluruh alam jagat raya. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam seseorang, malam lahirnya. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena Maulidnya Nabi, tidak akan adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Oleh karenanya, Abuya As-Said Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki
Beliau pernah menukil syair daripada As-Said Amin Qutbi. Gol As-Said Amin Qutbi, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu wangi, kau begitu mulia. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia dan menjadi agung, karena padamu lah lahir sosok cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Dari malam Senin itulah adanya hari-hari dalam Islam. Kenapa? Karena kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan adanya Idul Fitri, tidak akan adanya Idul Adha, tidak akan adanya kemenangan perang Badar, tidak akan adanya Nuzulul Quran, tidak akan adanya Fathul Makkah, tidak akan adanya itu semua kalau bukan diawali dari lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Pak Bu, lanjut. Lanjut. Ada yang sedih kan? Kita duduk di sini, kita tidak pernah memandang langsung wajah Nabi, kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi. Untuk apa kita duduk di sini kalau bukan karena iman dan cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad. Kita umat yang dirindukan oleh Nabi Pak Bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia, golongan-golongan yang soleh? Para sahabat berkata, apakah para malaikat ya Rasul? Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia, sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia, sedangkan wahyu turun kepadanya? Ada lagi yang mulia. Apakah kami ya Rasul? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia. Kata para sahabat, hanya engkau dan Allahnya yang tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepala, dari pelupuk mata beliau meneteskan air mata, membasahi pipinya sampai ke janggutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, golongan-golongan yang soleh ini, golongan-golongan yang mulia ini, mereka golongan-golongan yang nanti adanya di akhir zaman. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah memandang langsung wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasul. Siapa? Kita umat baginda Nabi besar Muhammad. Sungguh beruntung bagi orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung. 2 kali keberuntungan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei sekalian umat manusia, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, mulai ulama sampai umat, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, min anfusikum azizun alaihi ma anittum, sungguh berat penderitaannya yang beliau alami, sungguh berat kesusahannya yang kau alami. Sebelum kalian susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Azizun alaihi ma anittum harisun, dia yang menjaga akidah kalian, syariat kalian, keyakinan kalian, tauhid kalian, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tetap di jalannya Allah. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang beriman, beliau sangat cinta, beliau sangat sayang. Sebelum kalian merindukannya, beliau lebih dahulu merindukannya. Sebelum kalian sayang kepadanya,
beliau lebih dahulu sayang kepadanya. Kelak di yaumil kiamah, ketika para nabi dan rasul berkata nafsi nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku tidak bisa menolong kalian. Tapi Muhammad ibni Abdullah, beliau bertekuk lutut di hadapan Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah wala Hamzah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah. Ya Allah, aku hanya minta pengampunan untuk umatku. Ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, tapi aku minta pengampunan untuk umatku. Ya Allah. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kita, Pak Bu. Oleh karenanya, pulang dari ini majlis, terapkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.